karena Anda semua adalah mitra Auti dan juga Bapak Ibu yang berminat untuk tetap sehat dengan budaya minum teh hitam ya. Baik, kita akan berikan waktu kepada Dr. Syafiq untuk memulai presentasi pemaparannya mengenai black tea atau teh hitam. Silakan Dr. Syafiq. Ya. Selamat siang para peserta seminar kesehatan online OTI. Hari ini kita kembali berbicara masalah teh hitam. Mengapa saya kembalikan topik ke teh hitam? Karena semua topik-topik yang telah kita bahas ada kaitannya dengan teh hitam itu. Jadi teh hitam itu adalah mengacu kepada model yang namanya biographical model, bukan disease model. Ya, disease model ini adalah pegangannya kedokteran barat. Tapi kalau biographical model adalah pegangan dari kedokteran timur. Nah, apa sih bedanya? Kalau disease model, dia menyatakan bahwa orang sakit itu karena terkena penyakit. Nah, karena penyakit itulah, maka dokter selalu mencari apa penyakitnya atau mencari label penyakitnya supaya bisa ditetapkan obatnya. Jadi tiap-tiap orang sakit pasti punya nama penyakitnya. Sehingga dengan demikian kita perlu mengobati penyebab penyakit tadi. Kalau penyebab penyakitnya kita obati, maka selesailah sudah tugasnya. Jadi kita perlu mendiagnosa apa penyakitnya dan mengobati penyakitnya. Sedangkan manusianya kadang-kala tidak dipikirkan. Maka ini namanya kedokteran barat atau disebut juga alopatia. Sedangkan kedokteran timur atau naturopati, dia mengatakan penyakit itu tidak ada. Yang orang sakit itu terjadi karena ketidakseimbangan. Hidup yang tidak seimbangan, hidup yang berlebih-lebihan, atau hidup yang terlalu kekurangan. Sehingga ketidakseimbangan inilah penyebabnya, sehingga akibatnya orang-orang kedokteran timur selalu mengobati agar ketidakseimbangan tadi bisa menjadi seimbang kembali. Jadi berbeda banget antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Nah, Auti itu adalah teh hitam. Dia berada di kawasan di sini kedokteran timur. Jangan membahas Auti di kedokteran barat. Kita akan selalu melihat ini. Ya, oke. Nah, kedokteran barat itu selalu polanya mencari penyakit. Namanya penyakit apa? Maka disebut delabelisasi. Ini semuanya di sini. Dan dia selalu berhubungan dengan gangguan organ. Sehingga spesialisnya ada jantung, paru-paru, dan sebagainya. Ya, ini adalah kedokteran barat. Tetapi kalau kedokteran timur yang di bawah ini akarnya, ini penyebab, root causes penyebabnya. Jadi yang dibahas di sini adalah bukan nama penyakit, ketidakseimbangan apa yang terjadi. Misalnya ketidakseimbangan imun, ketidakseimbangan struktur, ketidakseimbangan peradangan, ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan zat-zat toksin kimiawi, pencernaan, dan gangguan mitokondria. Jadi inilah teh hitam berada di kawasan ini. Kalau obat juga berada di kawasan ini. Jadi kita kedokteran timur itu selalu menggunakan otak kanan. Dia selalu kita menggunakan apa sih penyebab yang sebetulnya. Tidak menamakan nama-nama penyakit. Seperti di sini. Maka yang namanya orang sehat itu adalah, menurut kedokteran timur adalah
keseimbangan asam basa, keseimbangan antara metabolisme aerob dan anaerob, keseimbangan antara oksidan dan antioksidan, keseimbangan antara ion kalsium yang berada di luar sel dan ion kalsium yang berada di dalam sel, keseimbangan antara respon inflamasi akut dan kronis. Kalau ininya seimbang, maka kita sehat. Dan jaringan ikatnya masih utuh, tidak rusak. Disebut timbul penyakit kalau terjadi gangguan ketidakseimbangan. Misalnya gini, ketidakseimbangan asam basa, namanya ASI stres, akan menimbulkan inflamasi kronis. Ketidakseimbangan asam basa akan menimbulkan gangguan metabolisme yang namanya metabolisme anaerob dominan, sehingga terjadilah oksidatif stres. Nah, oksidatif stres sendiri akan menimbulkan peradangan kronis juga, dan lama-lama jaringan ikatnya juga rusak karena mengalami proses penuaan. Jadi dengan demikian sangat berbeda konsep antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Oleh karenanya kita jangan mencampur adukan cara berpikirnya kedokteran barat di dalam kedokteran timur, tidak ketemu. Perbedaan yang berikutnya lihat sendiri. Kalau kedokteran barat itu berbicaranya di luar lingkaran ini. Dia senang menama-namakan penyakit, berbagai macam nama penyakit. Nah, setiap nama penyakit, pabrik obatnya juga sendiri-sendiri. Jadi misalnya infak miokard, mungkin obatnya pabrik A, 1, pabrik B, 2, sehingga penyakit ini bisa diberi obat, banyak obat. Ini kalau kedokteran barat, jadi selalu bekerjanya di sini. Kalau kedokteran timur, bekerjanya di tengah di sini. Semua penyakit ini adalah penyebabnya oksidatif stres. Jadi cara mengobatinya adalah bagaimana kita memberi antioksidan. Jadi satu untuk semua penyakit ini. Nah, salah satu dari penyebab oksidatif stres adalah menyebabkan apa yang disebut dengan inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis ini juga nama-namanya banyak. Jadi kedokteran barat senang sekali menamakan nama-nama penyakit. Dan itu tidak bisa dihindari karena apa? Nama penyakit itu kaitannya dengan obat. Jadi nama penyakit itu kaitannya dengan pabrik obat. Jadi ini nggak bisa dihilangkan. Tetapi bagi manusia ini akan menimbulkan masalah. Biayanya lebih banyak, side effect-nya lebih banyak, dan tidak menyebabkan homeostasis itu menjadi baik, malah menjadi rusak. Jadi kalau pada penyakit akut, kedokteran barat sangat prima. Tapi begitu penyakit kronis, maka kedokteran barat menjadi masalah. Karena side effect daripada obat-obat itu akan bisa membuat gangguan keseimbangan dari tubuh kita. Nah, jadi OT ini selalu menekankan kepada satu untuk semua. Satu ini obatnya untuk semua penyakit. Tapi Anda sekalian selalu berbicara nama penyakit karena Anda selalu berhadapan dengan dunia yang selalu pakai nama penyakit. Sehingga kadang-kala Anda juga bingung, namanya ini penyakit, ternyata ini oksidatif stres. Misalnya saja diabetes, misalnya aja penuaan, misalnya aja di sini ada kelelahan, ya, gangguan imun, atau stroke, atau trauma, atau kanker. Namanya macam-macam yang kadang-kala menakutkan dan orang pasien juga sangat tidak memahami. Asma, COPD dan sebagainya. Nama penyakitnya macam-macam, sulit sekali kita memahaminya. Tetapi kalau kita berbicara oksidatif stres, apapun nama penyakitnya, pengobatannya ya OT. Begitu. Nah, apa bedanya sih pengobatan dengan herbal dengan obat kimiawi? Sangat beda. Kalau di sini herbal itu berasal dari alam, ya. Tapi kalau obat itu sintetik dibuat oleh manusia dan tidak alami. Kadang-kala diberi berbagai macam tambahan-tambahan, pemanis, pengecat dan sebagainya. Kemudian dia selalu, kalau yang herbal kayak OT ini, mengamplifikasi, mendukung, memoderasi sistem homeostasis kita.
Kalau ini justru memblokir, menekan, dan malah menghambat. Jadi ini sifatnya represif, ini sifatnya persuasif. Oleh karenanya, obat-obat yang dari tanaman itu sifatnya selalu detoksifikasi, menghilangkan racun. Tetapi kalau obat kimiawi selalu menimbulkan racun. Sehingga dengan demikian Anda lihat di sini, detoksifikasi ini adalah satu hal yang sangat penting kita bantu tubuh kita untuk melakukan detoksifikasi agar racun-racun tadi tidak menimbulkan masalah. Dan obat-obat fitofarmaka ini juga sifatnya multidimensi. Kalau obat ini hanya satu dimensi. Jadi ini satu untuk semua, kalau ini setiap nama penyakit obatnya tertentu, setiap pabriknya juga namanya tertentu, maka berbagai macam pabrik namanya macam-macam, sehingga satu penyakit bisa diobati oleh berbagai macam nama obat yang harganya juga bervariasi. Nah, jadi pengobatan dengan tanaman ini adalah bersifat menggunakan intelijensi yang bersifat homeostatik, mendukung kondisi homeostatik. Kalau ini justru menyerang atau merusak homeostatik. Ya, di sini ada tempat-tempat reseptor yang peka terhadap obat tadi. Oleh karenanya, pengobatan dengan herbal selalu memakan waktu. Prosesnya memakan waktu. Kalau ini langsung, ya. Banyak orang mencari yang langsung, tetapi merusak. Tapi ini adalah sifatnya persuasif, pelan-pelan tapi pasti. Yang berikutnya adalah dengan pengobatan dengan herbal ini akan menguatkan imunitas. Mengapa demikian? Karena herbal itu mengandung mikro-RNA, sedangkan drug tidak bisa, mikro-RNA tidak bisa dibuat manusia. Yang bisa membuat hanyalah ciptaan Tuhan tadi. Jadi selalu mendukung imunitas, selalu mengurangi inflamasi, dan juga menyerang bakteri-bakteri yang membahayakan. Jadi inilah perbedaan antara AOT dengan obat. Jadi penggunaan AOT adalah bukan dianggap sebagai obat. AOT harus dianggap sebagai budaya hidup, menggunakan kebiasaan minum teh. Karena selain minum air, minum teh adalah merupakan minuman yang selalu digunakan di seantero penduduk dunia sekarang ini. Oke, jadi kalau kita berbicara fitofarmaka, setiap tanaman itu mengandung ini, zat-zat yang namanya karotenoid, fenolik, alkaloid, nitrogen, dan mengandung senyawa-senyawa ini. Yang kadarnya berbeda-beda, tetapi setiap tumbuhan bisa. Sehingga bayangkan, dengan satu teh aja bisa dan ini derivatnya menimbulkan asam-asam ini semuanya, dan inilah zat-zat bioaktif yang terdapat pada tanaman yang bisa bersifat anti peradangan, antioksidan, dan lain sebagainya. Misalnya fenol. Fenol itu ada polifenol, ada fenol sederhana. Ini juga bersifat penting untuk antioksidan, flavonoid. Nah, sekarang apa bedanya teh dengan pisang? Pisang itu adalah minuman yang dibuat dari daun ataupun pohon-pohonan, bunga ataupun biji yang sudah dilumatkan atau akar dan sebagainya, itu namanya tisane. Tapi kalau teh hanya dari daunnya saja. Dan sifatnya tisane ini adalah untuk supaya menggunakan badan menjadi lebih sehat, membuat kalem, membuat enak, bisa mengobati batuk, bisa menghindari ataupun mengurangi kesedihan, dan juga bisa meredakan nyeri kepala. Asal daripada teh itu adalah dari Cina. Kemudian juga dikembangkan di negara barat pada abad 10 sebelum Masehi, dinasti ya, atau dinasti Tang, dan sampai meluas ke Korea dan Jepang. Nah, perdagangan teh sangat hebat sekali, terutama dari Cina ke negara-negara barat pada abad ke-19. Sehingga teh meluas kemana-mana, tanaman teh juga sekarang meluas di seluruh dunia. Jadi teh adalah suatu minuman aromatik
yang biasanya dibuat dengan jalan mendidihkan atau mendidihkan dengan daun dan sebagainya, namanya Camellia sinensis. Karena apa? Karena setelah air, teh adalah merupakan minuman yang paling banyak digunakan sebagai minuman di dunia. Mereknya juga macam-macam. Yang kalau kita namanya Audi ya. Nah, apa sih kemanfaatan dari teh? Teh itu ada, menurut prosesnya ada teh hijau. Ini adalah sebagai antioksidan, memproteksi terhadap kanker. Bisa mencegah sumbatan arteri ataupun juga merendahkan kadar kolesterol. Sedangkan black tea ini juga memproteksi paru-paru dan juga bisa mengurangi pengaruh daripada merokok sigaret dan juga mengurangi risiko terjadinya stroke. Ada lagi teh putih. Ini untuk sebagai teh yang bersifat anti kanker yang kuat dibandingkan dengan black tea dan green tea. Ada lagi teh oolong. Ini adalah justru teh yang bisa langsung mengobati kolesterol jahat dan juga menambah atau mengurangi berat badan. Jadi kalau Anda masalahnya gemuk ataupun karena kolesterol tinggi bisa menggunakan oolong tea. Atau juga bisa menggunakan black tea karena black tea pun juga mengandung zat-zat seperti tadi. Ada lagi yang namanya pearl tea. Ini adalah jenis teh yang di sini belum ada. Apa yang diambil itu adalah daun dan daun pucuknya, ya di pucuknya ini daun-daun tadi. Dan ini mempunyai tingkatan yang namanya peku. Nanti akan saya jelaskan. Ya, bisa dari bagian bawah, ya. Nah, jadi di sini derajat daun yang perlu kita ambil adalah derajat yang pucuk, adalah daun yang lebih kecil dan lebih mahal itu kalau dibuat. Jadi teh pucuk itu sangat mahal. Jadi makin tinggi tingkatannya itu kaitannya dengan namanya peku, yaitu yang artinya bahwa seluruh bagian dari daun tadi telah digunakan. Ya, atau socong, ya, atau peku ini juga apa? Daun tadi lebih pendek daripada yang orange, ya. Dan ini istilah-istilah ini adalah bagi pengusaha teh sangat paham. Sehingga ada yang namanya istilah OP, berapa sih orange pekunya? Karena orange peku itu juga menunjukkan tingkat kekhasiatan dari teh tadi. Atau OP flowery orange peku juga menunjukkan tingkatan dari tadi. Atau GVOP, TGFOP, semua istilah-istilah ini bagi pengusaha teh sangat paham. Nah, inilah macam-macam teh yang kita kenal. Ada black tea, ada green tea, ada herbal tea, ada roll based tea, ada oolong tea, ada white tea. Nah, ini green tea, oolong, dan black tea. Apa bedanya ini? Anda lihat ini, mengapa terjadi macam-macam teh ini? Karena proses pembuatannya. Mari kita lihat. Nah, ini jadi Anda lihat daun atau pucuk-pucuk tadi bisa di steam, diasapi, atau bisa dikeringkan. Kemudian dia menjalani ini steam, ya, atau buis, kemudian di roll, kemudian dioksidasi, kemudian dikeringkan, akhirnya menjadi black tea. Kalau ini menjadi oolong tea, menjadi green tea. Jadi proses tadi membuat kita mengenal ada white tea, ada green tea, ada oolong tea, dan ada black tea. Jadi proses produksi teh itu melalui proses plucking, withering, rolling, oksidasi, dan drying. Nah, kita lihat jelas. Nah, lihat di sini. Withering misalnya, drying misalnya pada white tea. Sedangkan ini misalnya pada green tea. Ini pada oolong tea dan ini black tea. Jadi penyusunan membuat proses black tea ini adalah metode ortodok yang mengikuti 4 atau 5 cara ini. Plucking, withering, rolling, fermentation, dan firing.
Ini plucking. Setelah matang, orangnya tadi memetiknya, kemudian dikumpulkan. Kalau sudah 40 kilo masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu withering, yaitu semua teh diratakan di tanah, kemudian dikeringkan, ya, sampai kandungan yang lembab tadi menjadi 50%, di bawah 50%. Baru kemudian setelah 8-12 jam dikeringkan ke udara yang lebih hangat. Fase berikutnya adalah rolling. Ini ada mesinnya, ya, sehingga dengan demikian dikerjakan dengan mesin, ya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan crushing, tearing, curling atau CTC. Nah, daun ini kemudian dirombak, kemudian dikonstruksi lagi menjadi bangunan yang kita kenal. Setelah rolling adalah fermentasi. Nah, black tea ini adalah fermentasinya kuat. Ya, proses oksidasi dan fermentasi. Kemarin kita telah berbicara fermentasi adalah salah satu bentuk reaksi kimia. Ya, sebanyak 10-15 menit. Hingga terjadi perubahan warna menjadi coklat dan kemerahan. Kemudian ini setiap daun dimasukkan ke pengering, yaitu suatu bed daripada conveyor. Jadi ini kemudian dikeringkan hingga sampai 90 derajat Celcius, kemudian diambil dan daunnya akhirnya mengandung 5-6% tadi humiditasnya, dan daun-daun tadi kemudian dipack dan dikirim untuk penjualan. Kemudian dipilih mana-mana teh yang baik, mana-mana teh yang baik, sambil juga dilihat derajatnya. Ini daun yang baik ada 3, atau daun ini perlu dihilangkan. Jadi sudah ada rumus-rumusnya. Nah, kalau ternyata tehnya itu rusak, maka ya dilihat kondisi PQ-nya atau POP. Ya, kemudian dikembalikan, diproses kembali. Nah, inilah hasil dari akhir daripada teh tadi. Ada yang namanya white tea, ada yang green tea, ada yang black tea, ada yang green, dan ada yang pearl tea. Nah, apa sih bagi teh yang dari black tea ke white tea itu berarti kadar katekin dan polifenol fitofarmakanya menjadi meningkat. Jadi white tea sangat tinggi kadar katekin dan polifenol. Jadi antioksidannya menggunakan katekin dan polifenol. Sedangkan yang black tea ini adalah justru theaflavin dan thiarobikin, pigmen yang sangat tinggi. Jadi Anda lihat di sini, makin ke sini makin menurun, makin ke sana makin meningkat, tergantung apa kandungan fitofarmaka yang terdapat di dalam hasilnya. Nah, kalau kita lihat teh mana yang antioksidannya sangat tinggi adalah green tea, ya. Kemudian teh putih, oolong, baru black tea, dan adalah teh botol ini hanya sekian aja. Jadi teh sosro barang itu hanya sekian aja. Bagaimana cara membuat secangkir teh itu? Ternyata melalui berbagai fase yang saya rasa ini Anda semua sudah tahu, dalam bentuk panas 100 derajat, dan sebelum diminum uapnya dihirup dulu sehingga baru dapat diminum. Nah, apa kegunaan dari black tea ini? Yang pertama adalah black tea ini adalah antioksidan, ya, sangat banyak antioksidannya sehingga dapat digunakan untuk mengobati tadi oksidatif stres yang nama-nama penyakitnya begitu banyak. Jadi dengan black tea maka semua penyakit yang tadi dalam skema itu bisa diobati. Meskipun namanya macam-macam, tapi itu adalah oksidatif stres. Jadi black tea satu untuk semua. Kemudian black tea juga untuk pencernaan. Jadi tanin yang ada dalam pencernaan black tea tadi bisa memudahkan kerja usus, ya, aktivitas usus, dan sehingga membantu pencernaan. Kemudian juga mengandung energi karena kafein yang digunakannya cukup baik, tidak terlalu berlebih seperti di kopi.
kafein ini bisa membuat kita jadi cerah. Kemudian juga bisa menyerangi kanker, karena telah menggunakan bisa resiko kanker bisa menjadi menurun. Juga menguatkan imun, bisa juga merendahkan kolesterol jahat, dan juga bisa memperkuat kerja jantung, dan paling lagi adalah bisa mengurangi stres. Jadi satu teh, tapi bisa banyak manfaatnya. Nah, dengan cara pengobatan kedokteran timur ini biayanya jadi lebih murah, dan manusianya juga paham, oh ini minum teh. Karena minum teh itu terdapat di mana-mana, kita di mana-mana orang pada minum teh, tapi nggak tahu manfaatnya minum teh. Nah, ini black tea yang di pabrik Ceylon hampir sama ya, antioksidan untuk penyakit kronis, menurunkan diabetes dan kolesterol, obesitas, membantu untuk rileks, sama ya. Ini black tea semua, mengurangi resiko gangguan jantung, antiinflamasi, mengurangi kolesterol jahat, menjaga agar kadar glukosanya tetap normal, mengobati penyakit gangguan-gangguan pencernaan, dan juga sebagai antioksidan, dan sangat penting, sangat efektif untuk gangguan-gangguan usus. Zat-zat bioaktif yang terkandung pada black tea ini bisa macam-macam, dan fungsinya ternyata sebagai antioksidan, anti kanker, anti-inflamasi, anti alergi, antibakteri, dan menguatkan saraf. Sama ya. Ini senyawa fenolik tadi pada skema fitofarmaka, fitoestrogen, melatonin, mineral yang terkandung pada teh, polisacharid dan sebagainya, ini sangat membantu di dalam fungsinya tadi. Jadi black tea masuk dalam makanan, ya, kemudian di liver dibantu untuk membantu diserahkan ke saluran empedu sampai ke pankreas, kemudian sampai ke usus besar dan bisa ekskresi. Nah, ini dalam darah ada metabolismenya, ini ginjal, ini ekskresi melalui kencing. Jadi bisa berefek biologis. Kita kenalkan bahwa pada plant medicine kita kenal bahwa banyak sekali makanan-makanan bersifat anti kanker. Di sini ada 12 macam. Ada ini serkaya, pomegranat, mangosteen atau ini apa namanya, garlic, ya, turmeric, tomat, ya, blueberry, ya, cauliflower, brokoli, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dengan plant medicine atau dengan kedokteran timur, kita tidak perlu pergi ke apotek, cukup kita membuat apotek hidup di sekitar rumah kita. Ini mekanisme bagaimana teh bisa juga mengobati kanker. Ya, ini efeknya, ini kurkumin, ya. Ini semua ini sangat mengobati pada regresi daripada tumor. Jadi stem cell kanker ini, atau disebut juga onkogen ini, dengan kurkumin bisa, dengan lupeol bisa, dengan zat ini bisa, dengan ini bisa. Jadi dengan demikian Anda lihat Tuhan sudah menciptakan banyak sekali zat-zat bioaktif yang ada pada tanaman, tinggal kita memanfaatkannya dan tidak usah terlalu bermain bisnis, kita bisa membuat apotek hidup dan membuat tanaman-tanaman tadi untuk mengobati segala macam penyakit. One for all, satu untuk semua. Ini adalah ya teh, ada yang di sini white tea, ada yang green tea, ada yang oolong, ada black tea, hampir sama. Ini juga sama sudah. Oke. Ini katekin ini adalah dapat mengobati berbagai macam gangguan-gangguan tadi. Ya, kemudian efek kesehatannya daripada antioksidannya juga sangat bisa membantu imunitas, anti tumor, anti kanker, hipoglikemik, hipolipidemik, dan anti obesitas, dan efek-efek lain. Nah, ini juga bisa menimbulkan gangguan pada gena,
ya proses fisiologisnya, sehingga dengan demikian dapat mengurangi toksisitas dan keamanannya. Anda lihat ini teh ini tadi bisa menghambat proses neuroplasticity, bisa menghambat aktivasi HPA axis, hipofisis pituitary axis, ya, bisa mengurangi stres, bisa menghambat stres, bisa juga mengurangi inflamasi, bisa juga mengurangi depresi, dan juga bisa menurunkan monoamin sistem. Dengan jalan regular tea consumption, jadi budaya minum teh yang teratur. Ya, jadi black tea sangat penting untuk kesehatan kardiovaskular, mencegah kanker, kesehatan kulit dan rambut, tulang dan jaringan ikat, dan juga kesehatan traktus digestifus, juga sistem saraf dan otak, meningkatkan energi, meningkatkan kesehatan mulut, dan juga sistem imun. Jadi black tea bisa untuk kulit, bisa untuk rambut, bisa untuk kesehatan. Saya rasa semua member sudah pernah merasakan hal ini, khasiat daripada black tea tadi. Ya. Bisa juga mengurangi berat badan, bisa juga menghancurkan batu ginjal, bisa juga mengurangi asma, bisa juga mengeliminasi radikal bebas, juga bisa membunuh bakteri, dan juga bisa mengurangi stres. Ya. Saya ulangi lagi, fungsi kardiovaskuler, kanker, imunitas, kesehatan mulut, memacu otak dan saraf, berguna untuk saluran pencernaan, dan juga tulang serta jaringan ikat, serta energinya lebih tinggi, dan bisa mengurangi berat badan, ya, dan bisa juga merendahkan kolesterol jahat. Itu semua adalah benefit daripada black tea. Ya, sama. Nah, apa bedanya green tea dan black tea? Green tea itu ternyata tidak mengalami fermentasi, tapi kalau black tea pada prosesnya dia mengalami fermentasi. Ya, karena tidak difermentasi, maka antioksidannya tidak banyak yang hilang. Tapi karena difermentasi, maka antioksidan EGCG-nya menjadi dirusak sehingga dengan agak berkurang. Maka dikatakan tadi green tea antioksidannya lebih kuat. Ya, tetapi saya kira dengan black tea sudah cukup. Satu cangkir green tea mengandung 1/4 jumlah kafein. Kemudian dibandingkan dengan satu cangkir kopi. Ya, kalau ini 1/3 daripada satu cangkir kopi. Green tea dapat juga berguna untuk memperbaiki kadar gula darah, fungsi otak, ya, memperbaiki sel-sel saraf sel-sel yang baru, kemudian juga kesehatan jantung, kesehatan tulang. Sedangkan di sini adalah untuk kesehatan mulut, ginjal, kolesterol, kewaspadaan, dan mental. Green tea adalah antiinflamasi dan juga bersifat menyerang radikal bebas, sehingga dengan demikian bisa sel-sel yang rusak bisa diperbaiki. Sehingga dengan demikian sangat penting untuk melawan kanker. Black tea juga sangat antiinflamasi, juga bersifat menyerang kanker. Tetapi kekuatannya lebih kuat green tea daripada black tea. Nah, jadi green tea sangat penting untuk mencegah kanker, menurunkan kolesterol, mencegah rongga-rongga yang rusak, mencegah terjadinya penyakit jantung, mempercepat metabolisme, mencegah diabetes sebagai agen antivirus, dan juga mencegah agar supaya sistem sirkulasi darah tetap baik, serta menguatkan email gigi. Sedangkan di sini juga bisa mengurangi plak dan bakteri pada mulut, mencegah demensia, ya, antioksidannya cukup besar, nah, dan juga mencegah keracunan dari makanan dan menyebabkan kulit menjadi sehat, mencegah napas yang bau serta detoksifikasi.
Komposisi dari green tea berbagai macam zat-zat ini, ya, dan sebenarnya tadi sangat penting karena dia bisa dan mengandung vitaminnya banyak, ada A, B, C, E, K. Jadi vitamin yang larut dalam air, yang larut dalam lemak ada semua. Alasan mengapa orang memilih teh hijau adalah untuk menunjang agar supaya berat badannya menurun atau menjaga agar berat badannya tidak gemuk, merendahkan gula darah, menurunkan resiko penyakit jantung, mensupport kesehatan kulit, juga memperbaiki kesehatan otak, mengurangi kadar kolesterol jelek, dan juga bisa mengurangi ketuaan. Ya, di sini teh hijau adalah untuk ketuaan sangat penting. Kemudian juga bisa menurunkan resiko kanker, menjaga agar tulang tetap kuat, ya. Kemudian juga merendahkan tekanan darah, serta melawan depresi, serta menghilangkan rusaknya gigi, juga bersifat antivirus dan antibakteri. Kalau oolong tea ini adalah untuk manajemen berat badan. Oolong adalah untuk obesitas, sangat penting. Bisa mencegah kanker, mengontrol diabetes, bisa menterapi eksim, bisa mengobati kolesterol dan penyakit jantung, bisa memperbaiki kesehatan mental, dan juga bisa mengobati problem-problem kulit. Bisa mencegah osteoporosis dan memperbaiki kesehatan tulang. Ya, sama. Oke. Nah, sekarang herbal tea, ini macam-macam. Ada green tea, ada chamomile, ada cinnamon, ada ginger tea, teh dengan jahe. Nah, fungsinya juga sama, tapi lebih menjurus kepada lebih spesifik. Atau yang teh dengan peppermint, nah, teh black tea ini Anda lihat. Nah, antioksidan itu ada yang netral alami, ada yang non alami. Yang alami ini adalah ada yang non enzimatik, ada yang enzimatik. Misalnya di sini. Nah, Anda lihat di sini bahwa black tea juga mengandung antioksidannya di ini. Ya. Kalau dibuat peta oksidasinya, antioksidannya, maka Anda lihat sendiri bahwa Anda white tea, yellow, green, oolong, dan black tea, Anda lihat black tea juga cukup kuat. Ya, kandungan kafeinnya yang ada pada teh, ya kopi sekian, tapi kalau black tea sekian. Jadi black tea sama kopi hampir cukup baik, oolong tea, green tea, dan black tea. Ini antioksidan levelnya, ya chamomile herbal tea, green tea, ya matcha, ya moringa, ya. Nah, semua ini adalah antioksidan, tapi black tea sudah cukup baik. Produksi green tea di Cina itu melalui proses yang sama dari plucking, white cream, dan sebagainya. Green tea ini adalah mengaktifasi sistem saraf, menginhibisi enzim, juga meningkatkan regulasi mikroRNA, ya, untuk menguatkan energi, oksidasi lemak, mengabsorpsi nutrien, dan juga nafsu makan. Sehingga dengan demikian sangat penting green tea untuk mencegah obesitas, menurunkan lemak tubuh, dan juga menurunkan lemak perut. Jadi kalau perutnya buncit di sini nih, abdominal fat ini, maka pakai green tea juga cukup baik. Mengapa teh bisa anti kanker? Karena pada teh mengandung berbagai macam ini. Dia menyerang proliferasi dan pertumbuhan sel kanker. Melalui ini, dia juga mengubah status redoks daripada zat-zat ini, dan juga bisa antiinflamasi, bisa menghambat metastase, dan juga bisa memblokir angiogenesis, dan juga bisa mengakibatkan terjadinya autofagi, dan juga memediasi terjadinya kematian sel, serta menyebabkan kerusakan DNA. Dengan cara-cara ini, kandungan teh tadi, maka teh sangat bersifat anti kanker. Jadi kembali lagi, black tea adalah
bisa menghambat gangguan neurologis, bisa menambah usia panjang, bisa mengurangi penyakit inflamasi, penyakit jantung, obesitas, kanker, semua penyakit-penyakit ini bisa diobati dengan Bracti. Maka satu OT bisa untuk semua, one for all. Selama fermentasi, flavonoidnya mengalami oksidasi, sehingga secara enzimatik senyawa ini sangat bertanggung jawab untuk terjadinya perubahan warna dari Bracti. Kemudian warna kuning kemerah-merahan ini dari Bracti adalah karena adanya zat yang namanya thiaflavin dan thiarubikin. Nah, rasa yang seperti ini ada disebabkan oleh karena ada flavonol 3 glikosid. Katekin adalah dibuat dalam bentuk monomernya yang namanya thiaflavin dan thiarubikin. Anda lihat di sini Bracti mengandung EGCG, L-theanin, dan thiaflavin. Semuanya antioksidan, ini juga antioksidan. Ya, bisa meningkatkan stres oksidatif juga bisa diturunkan, ini juga bisa. Anti-apoptosis juga bisa. LDL kolesterol juga diturunkan. Ya, absorpsi kolesterol juga diturunkan. Sehingga dengan demikian Anda lihat bahwa thiaflavin, L-theanin, dan EGCG pada Bracti sudah cukup untuk bisa membantu terjadinya kesehatan saraf, ya, anti kanker, dan juga kesehatan jantung. Sedangkan green tea itu mengandung menurunkan intake energi, ya, jadi ini energetiknya diturunkan, juga menyerang sel lemak sehingga pertumbuhannya diturunkan, apoptosisnya ditingkatkan, diferensiasinya diturunkan, kemudian aktivitas lipogeniknya juga diturunkan, glukos aktifnya juga diturunkan, aktivitas lipolisisnya juga dinaikkan. Nah, sedangkan penggunaan energinya makin meningkat karena adanya termogenesis, adanya oksidasi lemak, adanya glukosa sel-sel otot, ambilannya, serta adanya akresi lipid pada feses, adanya lipid pada liver diturunkan, dan naikkan TN, tumor necrosis factor alpha. Semuanya ini menyebabkan lemak menurun, akibatnya massa jaringan juga menurun, sehingga kadar lemak di dalam darah, trigliserid dan kolesterol menjadi menurun. Akibatnya bisa menurunkan obesitas dan dengan demikian menurunkan kemungkinan diabetes. Ini beda lagi, green tea dan black tea sama aja. Diulang lagi, oke. Demikian black tea sudah saya jelaskan bahwa bagaimana juga mengapa kita membuat black tea adalah karena kita berdasar pada kedokteran timur tadi. Nah, kedokteran timur adalah selalu berpegangan kepada ketidakseimbangan, bukan pada penyakit. Ya. Karena ketidakseimbangan ini adalah penyebab utama dari penyakit yang di atas. Kalau kedokteran barat di sini, kalau kita di sini. Jadi lebih murah biayanya, lebih persuasif, kalau ini lebih represif, merusak organ dan juga menyerang homeostasis. Ya, Anda lihat di sini pada keadaan dari keseimbangan tadi dijaga agar kita tetap sehat. Dengan cara keseimbangan tadi dijaga. Kedokteran timur menjaga keseimbangan, yang tidak seimbang diseimbangkan lagi, bukan menjaga nama penyakit. Ya. Kalau nama penyakit banyak sekali, tapi faktor penyebabnya satu untuk semua. Ini kalau pakai penyakit ini, penyakitnya lebih mahal, obat-obatnya lebih banyak, dan juga side effect-nya lebih hebat, biayanya lebih kuat. Tapi kalau di sini dengan teh semuanya bisa. Satu untuk semua, SCTW. Ya. Kemarin juga saya jelaskan bedanya antara obat dengan herbal dengan obat kimiawi sangat beda. Ya. Jadi kedokteran barat itu baiknya hanya untuk pasien-pasien yang akut atau emergensi. Tapi kalau kronik kita menggunakan kedokteran timur. Jadi timur dan barat kita gunakan, cuma kita terapkan pada tempatnya masing-masing. Demikian Pak Radit,
Sudah saya jelaskan. Oke, siap Dr. Syafiq ya. Jadi penjelasan yang cukup gamblang dari Dr. Syafiq ya, membantu kita lebih paham mengenai teh hitam ya, tadi dari mulai proses produksinya, kemudian fitofarmakanya atau zat aktif yang ada dalam teh hitam, kemudian apa manfaatnya dan bagaimana teh hitam membantu kita dalam bidang kesehatan ya. Jadi Dr. Syafiq sudah memberikan penjelasan yang luar biasa ya. Baik, sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ada teman-teman yang mau bertanya, saya buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan. Untuk pembahasan Black Tea ini, ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Mengheningkan cipta. Halo dokter, Ya, Assalamualaikum. Sudah sampai Jogja? Alhamdulillah pas waktunya, dimudahkan, dilancarkan. Gimana Bu Ayu? Iya ini dokter, salah satunya di black tea itu kan ada mengandung enzim inhibitor atau enzim yang menghambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Ya tak dok? Ya. Nah, itu kan kelebihan pemecahan itu kan terjadi biasanya saat olahraga ataupun saat stres bisa mempercepat pemecahan itu ya dokter. Ya. Nah itu kalau misalnya kita kalau misalnya pemecahannya terlalu banyak, ibarat kayak seperti kita olahraga. Nah itu apa nggak kita sebelum olahraga minum teh gitu terus apa kita nggak kekurangan energi ya karena nggak terjadi nggak terjadi glukosa dalam darah apa dok? Ingat, itu, dok? tubuh kita selalu cenderung untuk menyeimbangkan. Karena ada automatic regulation, ada short term regulation, ada long term regulation. Dan otomatis menggunakan sitokin. Sitokin itu ada autoclean, ada paraclean, ada kalau yang short term menggunakan refleks saraf. Jadi ketiga mekanisme regulasi yang dibuat Tuhan tadi sudah mampu mengadaptasi segala macam masalah. Tubuh akan menyeimbangkan. Nah, dengan OT ini keseimbangan tadi tidak diganggu, malah disupport. Tapi kalau dengan zat kimia yang dari obat dari kedokteran barat, justru mengganggu homeostasis. Maksudnya batuk dikasih anti batuk. Nah itu kan mengganggu homeostasis. Jadi justru minum OT itu lebih sedikit bahayanya. Iya. Ya. Apalagi kalau minumnya rutin, kayak budaya minum teh. Teh bukan obat, teh adalah minuman obat yang berkhasiat mempertahankan keseimbangan tubuh supaya tetap sehat. Apalagi kalau minumnya dengan nama Tuhan, wah hebat lagi. Iya, iya. Kebanyakan orang kan minum obat pakai biskota, tidak pakai bismillah. Oh iya dok. Iya, jadi itu sudah otomatis udah diatur dengan homeostasisnya ya dokter ya. Jadi don't worry, be happy. Selnya pinter. Saking pinternya kalau pikirannya ibu negatif, saya bingung. Ini piye dong? Aku dunia ini malah otaknya kayak ini ya. Jadi tolong pikiran negatif jangan ditimbulkan. Mengganggu kerjanya sel yang secara alami, secara sunatullah dia sudah tahu kerjaannya. Iya, sip. Iya dokter. Oke dokter, terima kasih. Kembali. Baik, terima kasih Ibu Ayu ya. Selalu menjadi penanya yang pertama ya untuk mengawali pertanyaan berikutnya. Oke, berikutnya silakan siapa lagi teman-teman yang akan bertanya? Setelah Ibu Ayu tadi menanyakan mengenai
apakah minum OT itu punya risiko bagi yang sedang berolahraga ya. Oke, silakan. Tidak usah bingung kayak dokter. Karena OT itu satu untuk semua. Nama-nama penyakitnya sudah dihafalin lah, pokoknya itu ya, oksidatif stres bisa menimbulkan berbagai macam antiinflamasi, oksidatif stres dan sebagainya, anti kanker, semuanya bisa. Dan diminum secara kebiasaan. Jadi tolong pikiran Anda kayak dokter itu dihilangin dulu. Selalu penyakit oriented tolong dihilangin dulu. Tidak ada yang tidak seimbang. Tubuh sudah seimbang. Kita fungsinya tinggal menyeimbangkan kembali. Dengan apa? Dengan tanaman yang sudah diciptakan Tuhan yang namanya teh hitam. Dan teh hitam itu sudah dibuyakan melalui fermentasi sehingga dia punya khasiat yang berbeda dengan teh hijau, yang teh putih, yang berbeda dengan oolong tea. Tinggal kemauannya kita mau. Kalau kita ingin supaya menurunkan penuaan, pakai oolong tea. Kalau kita ingin panjang umur, pakai green tea. Atau pakai black tea tertentu, juga sama saja. Ya, karena penuaan itu juga lebih banyak pikiran. Bagaimanapun juga orang hidup harus tua dan harus dharma. Karena dengan dharma kita akan kembali kepadanya. Begitu Pak Radit tambahan saya. Oke, terima kasih dokter. Oke, silakan teman-teman yang lain. Siapa yang akan bertanya? Mumpung hari ini pembahasannya mengenai OT ini ya, pembahasan kita ya. Silakan. Ini ada yang bertanya ini, dokter lewat WA ya. Ini bertanya mengenai apakah satanin yang ada dalam OT itu menyebabkan anemia, karena dia baca di internet informasi bahwa tanin dalam black tea atau teh hitam itu bisa menyebabkan anemia. Mohon dijelaskan. Ya, tadi saya katakan bahwa semua herbal itu adalah sifatnya detoksifikasi dan menunjang homeostasis. Jadi tidak usah ditakutkan karena tanin ini kan salah satu bioaktif saja. Kan ada bioaktif lain yang dikandung dalam black tea. Jadi jangan terlalu cemas karena cara berpikir dokter itu terlalu cemas. Ingat bahwa ini tidak satu obat untuk penyakit ini, bioaktif ini untuk indah ya. Itu tadi hanya menjelaskan saja bahwa bioaktif yang ada terkandung di teh itu sudah saling melengkapi dan saling menunjang. Jadi jangan dipreteli lagi. Tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah ya dokter ya? Tidak ada masalah. Oke. Nah, bagaimana kalau ada pengalaman ini katanya dari penanya tadi, ada yang konsumen minum OT pada saat dia sedang menstruasi kok banyak sekali keluar darah menstruasinya daripada biasanya. Ya kalau menstruasinya lebih dipercepat kan lebih baik. Karena menstruasi memang darah kotor. Kalau tidak keluar justru berbahaya. Ya, jadi plan ini sifatnya bersifat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau drug lain, dia spesifiknya organ apa? Bisa paham? Kalau ini sifatnya lama tapi yakin. Persuasif tidak represif. Oke, itu ya jawaban Dr. Syafiq untuk pertanyaan yang disebutkan ya. Baik ya. Nah, ada lagi pertanyaan lain ini dari penanya lain dari WA, dia menanyakan begini dokter. Nah, kadang-kadang kan satu efek minum black tea satu orang ke orang lain kan beda-beda nih. Apakah ada memang reaksi yang bersifat individual? Misalnya yang satu pada waktu minum black tea atau OT, dia tidurnya nyenyak banget. Tapi yang lain pada waktu minum OT katanya dia malah nggak bisa tidur. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya, dokter?
kedokteran timur itu selalu memperhatikan bahwa setiap pasien itu unik. Yang kedua, kedokteran timur juga sangat penting mengenai the P and the Q and the run. Pikiran dan keyakinan seseorang terhadap yang diminum itu kadangkala juga mempengaruhi persepsinya terhadap sel. Sehingga menyebabkan dia ragu-ragu dan takut, sehingga menimbulkan efeknya kepada sel juga berkurang. Jadi itu semua penyebabnya adalah uniknya individu tadi. Jadi maka dalam menjelaskan OT, tolong yang ditekankan kepada pikiran cara persepsi yang benar. Yakin bahwa OT ini adalah diciptakan Allah untuk menyelesaikan semua masalah. Seperti air. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Nah, minuman yang paling sering digunakan di dunia ini adalah air, nomor 2 teh, nomor 3 kopi, dan lain sebagainya. Oke, berarti black tea atau OT berbeda dengan kalau kita minum obat, misalnya kan orang takut minum obat karena nanti overdosis atau ada side effect atau efek samping. Sebenarnya bukan seperti itu ya, itu budaya ya. Semua bioaktif itu saling menunjang. Kalau pabrik obat, itu bioaktifnya tadi kan untuk sesuatu yang spesifik. Tapi kalau Allah itu menciptakannya sesuatu yang saling menunjang. Jadi jangan dilihat satu persatu bioaktifnya. Tapi bahwa kesemuanya bekerja secara jejaring dengan pikiran yang positif, tidur yang cukup, ya, dengan gaya hidup yang sehat, itu akan mempercepat masalah. Jadi jangan terlalu bingung terhadap semua perintah-perintah Tuhan kepada sel-sel tadi. Dia sudah bekerja menurut apa yang diamanatkan. Sel waktu tidur ya harus tidur. Yang justru yang merusak itu adalah pikiran orang tadi, yang punya sel itu. Dia harusnya tidur, nggak tidur, karena pekerjaannya mencari duit dan sebagainya, maka selnya jadi bingung. Ya, tolong sesuaikan pikiran Anda dengan kondisi tubuh Anda. Jangan memaksa tubuh Anda terlalu bekerja terlalu berat. Lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Tidak usah tergesa-gesa dan senyumlah selalu. Karena kekuatan Anda terletak pada cinta kasih Anda. Oke, menarik ya. Silakan teman-teman lain kalau ada yang mau bertanya ya, bisa bertanya langsung melalui interaksi di Zoom ini ya. Silakan kalau teman-teman mau berinteraksi langsung lewat Zoom ini bertanya kepada Dr. Syafiq ya. Mumpung pembahasannya mengenai black tea ya atau teh hitam atau OT. Halo, Ya. Pak? Ya. Mau nambahin aja kalau yang tanin tadi loh Pak, biasanya tuh memang kalau dokter tuh memang rata-rata tuh memang mengatakan kalau memang teh itu tidak baik untuk berhubungan dengan anemia. Jadi banyak sekali pelanggan yang mengatakan, oh saya nggak boleh, dokter nggak boleh minum teh, nggak boleh minum teh, seperti itu. Padahal kalau dilihat aja, mbah-mbah aja minum teh sampai berpuluh-puluh tahun ya nggak anemia ya. Akan saya jelasin mengapa sekarang topiknya kok teh hitam. Karena cara berpikirnya bukan cara berpikir dokter. Ini kedokteran timur. Keseimbangan itu tidak terpengaruh kepada satu-satu bioaktif, tapi kerjasama zat-zat bioaktif yang ada di dalamnya. Dan itu semua sudah diatur oleh Tuhan bahwa plant medicine sangat berbeda dengan drug medicine. Sangat berbeda. Jadi yang satu multidimensi, yang satu arah. Kan kalau orang membuat obat itu kan satu bioaktif, oh ini obat ini untuk pilek, oh ini untuk anu. Kalau Tuhan tidak, satu untuk semua. Jadi teh bukan buatannya manusia, itu buatan Tuhan. Percayalah. Tapi kalau minum black tea jangan dengan menggunakan cara berpikir dokter. Mau kedokteran barat, kedokteran timur, maka saya jelaskan topik hari ini adalah melulu kedokteran teh hitam untuk menjelaskan bahwa teh hitam harus cara berpikirnya kedokteran timur, yaitu ketidakseimbangan apa yang dihadapi
atau yang terjadi pada manusia ini, pasien. Itu. Iya. Iya sih. Ya kalau misalnya pun saya suka mengatakan, nah kalau misal menjadikan anemia, saya minum sudah hampir 8 tahun, malah HB saya ya malah tinggi kok, 14,5 kok. Karena itu tinggal Anda mau percaya dokter, silakan ke dokter, jangan ke sini. Nah, ya selesai. Iya, cuman kadang ada kasihannya. Segala-galanya keyakinan. Nggak usah kita terlalu menonjol-nonjolkan black tea lebih baik. Nggak perlu. Iya. Minum black tea lebih murah. Ada di mana-mana. Malah tidak perlu beli di apotek. Ya enggak? Bisa menanam sendiri. Dengan kata bismillah. Dan black tea itu bukan obat. Black tea itu adalah budaya gaya hidup. Udah sangat-sangat berbeda kok disamakan. Berbeda. Kalau drug kan minumnya 3 kali sehari. Minum dengan air sebelum makan, ya enggak? Tapi berarti kan tidak. Sesuaikanlah dengan kondisi badan. Karena badan juga bisa merespon terhadap apa yang dimasukkan melalui perut. Ingat bahwa di perut itu ada otak, namanya enteric brain, yang mempengaruhi otak yang ada di kepala. Sehingga dengan demikian, kalau makanannya jelek, maka cara berpikirnya juga jelek. Tapi kalau makanannya baik, halal, bersih, dan bergizi, otaknya akan, cara berpikirnya juga bersih, tidak ragu-ragu, yakin. Iya, dokter. Oke, dokter, terima kasih. Ya, boleh. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk testimoni juga ya, pengalaman sharing ya. Bertahun-tahun, berapa tahun tadi, 8 tahun minum obat juga tidak mengalami anemia ya, malah HB-nya tinggi ya, 14,5 itu tinggi banget ya. Luar biasa ya. Oke, silakan teman-teman yang lain yang akan bertanya untuk pokok mengenai black tea ini ya, silakan. Dr. Syafiq, ini ada yang bertanya lagi lewat WA. Tadi ada penjelasan dari black tea kan ada namanya EGCG, L-theanin, terus kemudian tiaflavin ya. Yang mau ditanyakan adalah L-theanin itu apa sih sebenarnya, istilah L-theanin itu? Mohon dijelaskan. Itu zat kimia dengan rumus kimia yang tertentu. Ya, jadi nanti kalau terlalu menggambarkan zat kimia, Anda pergi ke farmasi aja. Atau buka di YouTube rumus kimianya seperti apa, cincinnya seperti apa, mengapa beda, mengapa disebut L-theanin. Maka ada pitografik, coba tolong di slide yang grafik pitofarmaka, Pak. Oke, sebentar dok ya, saya buka dulu slide-nya yang pitografik ya. Sebentar, saya cari dulu. Saya akan share screen dulu. Oke. Bisa terlihat ya share screen saya. Oke. Pitografik. Atas sendiri. Bentar dok, saya carikan. Apakah ini? Bukan, terus atas terus. Oh, atas sendiri. Ya. Yang skema itu? Ya, ini. Ini? Ya. Oke, silakan dok. Berbagai macam nama-nama ini. Ini semua rumus kimianya beda, ya. Tapi namanya juga beda. Nah, misalnya ini skill Bennett ya, flavonoidnya. Di sini ada katekin, epikatekin, epigalokatekin kan di sini. Flavonoid, flavonol. Ini ada apigenin, ada krisin, ada luteolin, itu flavon. Kalau ini flavonoid, ya. Jadi beda. Ini semua adalah zat-zat kimia yang rumusnya berbeda dan efeknya juga berbeda. Ya, tapi kerjanya satu, tidak satu-satu. Kerjanya network, saling melengkapi. Jadi nggak bisa dipisahkan, tanin sendiri, flavonoid sendiri, katekin sendiri. Mereka
Mereka bersinergis ya. Sudah silaturahminya sudah baik. Okay. Jadi kalau dipetaki satu-satu, ya itu cara berpikir dokter. Karotin itu apa? Ini semuanya ini satu kesatuan yang adalah merupakan karotenoid yang umumnya adalah berfungsi ini. Jadi setiap tanaman mengandung setiap tanaman ini. Namun yang berbeda kadarnya dan macam yang ada di sininya. Mungkin aja mengandung di sini tapi sama flavonol. Ya, mengandung flavonol namanya apigenin bukan lagi. Yang satunya mengandung glisin namanya litilin ya. Tanaman yang satunya yang lainnya atau katakin ya ini flavonol. Jadi dengan demikian nama-nama ini ada contoh yang ada dalam tanaman tadi. Jadi berbagai macam nama tanaman, tetapi yang berbeda adalah kandungan dari senyawa kelompok-kelompok ini. Apakah mengandung kelompok hidroksisinamik asid, hidroksibenzoik asid, flavonol, flavon, flavonol, flavonom, antosianidin, isoflavonoid. Coba slide berikutnya. Nah, ini fenol aja, polifenol, ada tanin, ada flavonoid ya di sini, macam-macam ini. Jadi nanti apakah tanaman ini mengandung halkon atau flavonol atau ini tergantung nama tanamannya. Tapi semua ini adalah flavonoid yang fungsinya adalah jelas sama. Nama beda tapi karena satu kelompok sama. Ini katekin ada EGCG ini adalah non hidrolysable ya, yang tidak dihidrolisa dan ini yang dihidrolisa. Begitu Pak. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya ya. Ya, silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau bertanya lagi, Dr. Syafiq siap untuk menjawab pertanyaan Anda, khususnya mengenai topik hari ini, black tea atau teh hitam. Silahkan. Masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita akan akhiri, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan yang mau diajukan ke Dr. Syafiq ya mengenai black tea atau teh hitam. Pak, saya boleh tanya lagi, Pak? Boleh. Maksudnya ini tanya di luar dari black tea ya Pak. Jadi fitofarmaka tadi yang zat-zat alami dari Tuhan itu di tumbuh-tumbuhan itu. Nah Ya. sekarang tuh kan udah viral banyak sekali tuh yang obat-obatan sekarang yang judulnya herbal, tapi itu mungkin ada kaitannya dengan kimia itu ya Pak. Jadi lambung aja sekarang ada, jadi judulnya herbal. Nah itu untuk mungkin efeknya langsung itu apa kemungkinan ada dicampurin kimia juga ya Pak? Jelas no. Iya. Pabrik obat itu ingin membuat produk yang berbeda dengan pabrik obat yang lain, maka ditambahi apa gitu loh. Dan kadang-kala ingredientnya tidak disebutkan karena itu rahasia perusahaan. Ya. Jadi dia tahu ini antiinflamasi, kemudian dia pelajari, kemudian dia tambah, dia rumusnya dirubah-rubah, ditambah dan sebagainya. Tapi efeknya bisa berbahaya. Maka manusia itu selalu merusak, mufsidin. Ya enggak? Buatan Tuhan direka-reka. Ya enggak? Jadi judulnya sama juga dengan kimia ya Pak? Ya sama aja. Maka saya bilang, plant medicine sama drug medicine berbeda. Coba Pak, lihatin slide yang plant medicine dan... Oke, Dok. Saya akan kasih lihat plant medicine dan berarti bagian pertama ya.
Ya, ini Dok. Ya, jadi kalau kita berbicara di sini, jangan berbicara di sini. Berbeda. Ini plant medicine dari tanaman itu sifatnya dari alam, alamiah. Kalau ini sintetik buat dan tidak alami, bertambah-tambah. Kemudian sifatnya menggandakan, mendukung, memoderasi. Tapi kalau ini memblokir, menekan, nah ini sifatnya negatif nih. Ini kan sifatnya represif. Nah, kemudian meracuni, toksify. Karena ditambah-tambah sifatnya meracuni. Kalau ini alami, detoksifikasi, menghilangkan racun. Kalau ini satu dimensi, kalau ini multidimensi, ya tidak bisa zat bioaktif tadi dipertil-pertil karena mereka itu satu kesatuan. Ya. Kemudian ini kayak robot yang diprogram. Kalau ini enggak, ini homeostatik betul, lihat ya. Yang kedua, dia bingung, dia membentengi reseptor, yang menekan reseptor, kemudian dia menekan imunitas, dan dia menyebabkan peradangan. Kalau ini kan tidak, mensupport. Jadi ini persuasif, kalau ini represif. Ini pikirannya manusia, ini buatannya Tuhan. Satu lagi bahwa plant medicine mengandung mikro RNA, di sini nggak ada. Nggak bisa dibuat. Untung ada mikro RNA. Kalau dibuat manusia, lebih kacau lagi. Ya obat-obat sekarang kan judulnya sih kayak obat lambung, kunyit campur apa? Karena sekarang kan orang senangnya herbal. Iya. Terusnya ada herbal. Oh, ini nggak apa-apa minum ini dari kunyit kok. Ya, tapi nggak tahu dicampur-campur. Ini gulanya banyak. Manis Iya. toh? Enak. Kapsulnya. Nah, nggak pahit kayak oti. Enak. iya. Makanya seneng enak terus langsung nyaman gitu kan. Padahal bahkan kita perlu orang jujur nih, sekarang zamannya zaman fitnah, zaman orang tidak jujur. Mau kiamat toh ini. Ini baru sampai kiamat ini. Bentar lagi sampai ke kiamat, terakhir baru kiamat. Iya dokter, iya deh. Terima kasih dokter. Iya, oke. Oke, terima kasih juga Ibu Ayu untuk pertanyaannya. Jangan minum sesuatu yang Anda tidak pahami. Ya. Baik teman-teman, terima kasih. Waktu kita sudah harus kita sudahi. Terima kasih Dr. Syafiq untuk informasinya, penjelasannya, juga jawaban-jawaban untuk pertanyaan dari teman-teman. Seperti biasa, teman-teman bisa melihat ulangannya di Facebook atau di YouTube yang akan diunggah nanti. Kalau teman-teman ingin melihat kembali acara Zoom kita pada hari ini ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai OT, bisa berbicara kepada teman-teman dari OT yang mengundang Anda. Kami sering terus menantikan pertemuan seperti ini, ada topik-topik yang selalu menarik, yang berkaitan dengan kesehatan kita ya. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak akan berarti tanpa kesehatan ya. Maka mari kita terus menjaga kesehatan, salah satunya dengan budaya minum OT, teh kesehatan, teh hitam yang terbaik. Mari kita maju terus bersama dengan OT dahsyat.